Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riki Bibisana. Tentunya kita di Lintas Topik ya. Selamat siang, selamat sore para pemirsa channel YouTube Lintas Topik dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio khususnya Radio Citra FM Wonosobo dan Radio Purnama City FM dimanapun Anda berada. Hari ini kita di Lintas Topik ya, menyingkap isu, mengungkap fakta seperti biasa. Nanti ada narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir narasumber kita ya, ada Mas Heri Samuri ya. Beliau ini koordinator SSR Wonosobo Youth Center ya. Dia tentunya hari ini Riki bersama Cleo juga ya, jadi tidak sendirian ya. Dan juga nanti ada Ida Agus ya sebagai host utama kita ya di Lintas Topik hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang pengen menyaksikan acara Lintas Topik juga bisa ya mendengarkan di Radio Citra FM dan Purnama City FM jam 3 setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan tentunya di channel YouTube Lintas Topik. Langsung aja kita pindah nih ya ke Ida Agus untuk mengawal ya Lintas Topik kita hari ini. Monggo Ida Agus. Oke, terima kasih Riki ya. Openingnya udah bagus banget. Dan Sobat Citra, sahabat Purnama City serta penonton channel YouTube Lintas Topik, kita ketemu lagi di podcast yang disiarkan 2 kali dalam 1 minggu setiap hari Selasa dan Jumat. Hari ini kita kedatangan tamu dari sebuah NGO ataupun LSM Wonosobo Youth Center. Dan tidak jauh-jauh ternyata narasumbernya teman lama saya, Bang Heri Samuri. Apa kabar? Ya, sehat Mas Agus. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi Bang Heri Samuri ini kalau anak-anak band tempo dulu mesti tahu silik gitu kan ya. Tapi ternyata sekarang sudah berganti profesi, tidak lagi masih main musik. Alhamdulillah masih kadang-kadang. Masih kadang-kadang ya, tetap karena darah seni sulit untuk dihilangkan ya. Iya. Jadi Mas Heri Samuri ini adalah koordinator SSR di Wonosobo Youth Center. Kita pengen tahu sih sebetulnya lebih jauh tentang Wonosobo Youth Center ini apa. Apalagi ini ada SSR ini apa aja sih sebetulnya. Mas Heri bisa dijelaskan Wonosobo Youth Center ini kan kalau tidak salah saya sudah mengenalnya sejak tahun 2000-an ya, awal 2000 ketika masih dipegang Mas Jailan saat itu. Ya. Sekarang masih? Masih, Mas. Oh, awet ya, masih awet, sudah 24 tahun 20 gitu. Tahun, ini youth yang abadi ya? Iya, youth yang pada zamannya Mas. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini Wonosobo Youth Center ini apa sih? Oke, siap. Terima kasih. Wonosobo Youth Center itu sebuah lembaga ya Mas. Itu di tahun 2000. Pada awalnya itu saya dulu belum gabung Mas. Saya gabung kisaran tahun 2006 kalau nggak salah itu. Dia terbentuk itu visi misinya itu untuk memberikan informasi edukasi kepada remaja pada saat itu. Lebih terkhusus ke anak-anak sekolah gitu Mas. Berkegiatan itu sosialisasi di sekolah-sekolah terkait nafsa, kesehatan reproduksi dan HIV juga. Gitu Mas. Jadi mulai tahun 2006 itu saya masih berarti pengombyong Mas, saya pengombyong masih penggembira gitu ya. Iya betul Mas, masih pengombyong masuk ke sekolah, dan situ saya hanya masih melihat saja, belum bisa berbuat apa-apa saat itu Mas. Lihat kok ini kok asik ya gitu kan, situ sampai sekarang ini Mas. Kemudian seringnya itu saya itu juga sering disambati Mas dulu, disambati untuk ikut kegiatan, bantu-bantu kegiatan itu yang berbudget dari pemerintah dulu pernah. Saya ingat saya itu ada itu dulu. Itu benar Mas, sikat dulu beli. Oh, gitu. Bingung saya. Ya. Nah, terus begini. Kalau awalnya ada 3 bidang yang tadi disampaikan tentang nafsa, terus reproduksi ya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, kemudian yang terakhir tentang HIV AIDS. Sekarang setelah 24 tahun perkembangan WYC ini, kemana arah yang dituju dari WYC? Apakah nafsa itu masih menjadi bidang kajian atau justru sekarang lebih kompleks? Oke. Kalau sekarang itu lebih fokus ke pencegahan dan penanggulangan HIV Mas. Itu mulai tahun 2013. Itu Wonosobo Youth Center itu dulu menjadi implementing unitnya SSR Kalandara yang di Semarang Mas. SSR Kalandara. Kalandara. Nah ini perlu dijelaskan SSR itu apa, Kalandara itu apa gitu. Oke, siap Mas Ali. Kita berarti mulai balik lagi Mas Inggi.
Jadi di Indonesia ini ada sumber dana dari yang namanya Global Fund, Mas. Itu sebuah yayasan di luar negeri. Sependek saya tahu berbasis di Swedia. Itu ya isinya itu orang-orang yang sugih-sugih gitu, Mas, itu. Lah itu ada dana yang masuk ke negara-negara dunia ketiga, setahu saya seperti itu, Mas. Salah satunya Indonesia. Itu turun di 3 pilar, Mas. Ada Kementerian Kesehatan, LSM sama pemerintah. Nah, yang di LSM ini namanya Spiritia. Saat ini itu namanya adalah PR, Principal Recipient, penerima utama. Ya, kemudian dari PR ini turun ke 3 SR, Sub Recipient, Mas. Di Indonesia ada 3 SR. Nah, salah satunya itu adalah namanya SR Elsa, Mas, YPK Elsa yang berbasis di Semarang. Elsa ini mempunyai 16 SSR, Sub Recipient. Salah satunya Wonosobo Youth Center. Oh, berarti gini, gambaran besarnya pertama nih pemilik modal dana ya, bukan modal. Pemilik dananya ini dari Global Fund. Kemudian di Indonesia ada 3 apa? Ya, turun ke 3 pilar. 3 pilar itu salah satunya adalah LSM, Elsa. Spiritia, Mas. Oh, Spiritia. Spiritia mempunyai 3 jaringan lagi yang salah satunya namanya Elsa. Ya, YPK Elsa itu. Sementara itu masih SR ya? SR ya. Terus turun lagi itu di bawah Elsa. Ya. Berarti SSR. Sub Recipient gitu, Mas. Artinya dari program yang dijalankan linear kan tetap? Iya, betul, Mas. Hanya masalah HIV? Iya, Mas, betul. Jadi di kami pun SSR Wonosobo Youth Center itu membawai 3 area, Mas. 4 area, 4 area kabupaten. Mana aja? 4 area kabupaten: Wonosobo, Kebumen, Cilacap, dan Banjarnegara. Wonosobo, Kebumen, Cilacap, dan Banjarnegara. Itu area kerja kami, Mas. Itulah. Program ini terfokus untuk pencegahan HIV kepada populasi kunci, Mas. Apa aja sih populasi kunci? Populasi kuncinya itu LSL, Mas, dan waria. Itu. Oh, seperti itu. Dan di 4 kabupaten itu fokusnya memang di 2. Ya. Yang lain tidak digarap ya? Tidak, kan, Mas. Ada lembaga lain, Mas. Ya, dulu ya. Itu yang populasi kunci itu dulu, Mas, di tahun 2013, 2015 rentang tahun itu, Mas. Yang ada 5 populasi kunci itu. Kalau relawannya sendiri berapa untuk ini, untuk sekarang ini, Mas? Ya. Sekarang ini ada di Wonosobo itu ada 8, Cilacap ada 9, Kebumen ada 6, Banjarnegara ada 5. Itu, Mas. Tidak disentralkan di Wonosobo sebagai pusatnya. Jadi masing-masing ada gitu, Mas. Cuma sentralnya di kami, Mas, di manajemen ada. Oh, gitu. Nah, sekarang lebih pada HIV. Iya, betul. Di komunitas-komunitas itu. Iya, betul, Mas. Apa sih yang ditemukan di lapangan? Kenapa harus 2 komunitas kunci itu yang menjadi sasaran? Karena mereka itu mempunyai perilaku yang beresiko tinggi, Mas. Sebenarnya tidak hanya mereka, cuma kan karena program ini kan difokuskan ke mereka, hanya kami kan hanya mencari yang mereka gitu, Mas. Sebenarnya wanita pekerja seks pun itu juga termasuk populasi kunci. Tapi karena tidak masuk di program kami, ada lembaga lain yang handle, kami tidak masuk ke ranah yang lain gitu, Mas. Oke. Nah, sekarang gini, kita fokuskan ya ada 2 populasi kunci. Komunitas apa populasi ya? Saya lebih suka populasi kunci, Mas. Populasi kunci ya. Kemarin juga dari Dinas Kesehatan juga menyebutnya seperti itu ya. Iya, betul, Mas. Populasi kunci. WC memiliki 2 binaan, taruhlah dengan 2 bidikan lelaki seks lelaki sama waria. Betul. Ini lebih berbahaya mana sih penyebarannya di masyarakat? Sebenarnya tuh semua masyarakat itu punya potensi, Mas. Cuma karena itu tadi kembali lagi ke program sasaran kami. Iya. Dari 4 kabupaten yang dijadikan wilayah garapan WC, tertinggi mana? Untuk apanya, Mas, yang tertinggi? Tertinggi angka populasi kuncinya. Mungkin nggak usah nyebut angka ya. Kalau target itu Wonosobo sama Cilacap yang tertinggi, Mas. Ada alasan yang mendasari kenapa Wonosobo dan Cilacap itu jadi memiliki angka tertinggi di populasi kunci? Saya ngomongin Cilacap ya, Mas. Cilacap itu kan daerah semacam kayak transit juga, Mas. Keluar masuk pendatang juga istilahnya sering. Pun sama di Wonosobo. Wonosobo kan udah di wisata. Daerah wisata tinggi kan, bagus kan. Nah, itu kan bisa jadi keluar masuk seperti tadi kan. Itu yang mungkin ya, itu yang membuat ada pertumbuhan populasi di situ, Mas.
Nah, saya melihatnya seperti ini. Kalau di Wonosobo karena aspek pariwisata, Iya. kemudian di Cilacap itu karena mungkin karena industri juga banyak. Ya betul Mas, betul. Sekarang saya kok tertarik dengan lelaki seks lelaki. Tertarik maksudnya sih tahu ya, bukan paham, Mas, tertarik ya. gitu. Hampir saja saya berpikiran berbeda Mas. Ya kayaknya memang kita satu hati nih ya. Tapi bukan berarti saya tertarik dengan Heri lo ya. Usia berapa sih rata-rata? Semua usia ada Mas. Yang tertua itu di angka 70 ada. Ini mungkin penonton ataupun pendengar belum paham betul sih. Ini kan baru istilah di dunia kesehatan ataupun di LSM-nya Heri. Yang namanya lelaki itu apa sih? Oke, saya bicara berarti definisi operasional secara program ya Mas ya. Lelaki seks dengan lelaki itu adalah lelaki yang meskipun seumur hidup sekali melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Itu berarti bisa masuk ke dia LSM. kategori homo. Bukan. Karena kalau homo itu LSL bukan pasti homo. Oh, premisnya gitu ya. Ya. Berarti kalau homo itu sudah pasti LSL, Ya. tapi kalau LSL belum tentu homo. Betul. Tapi seorang LSL itu juga bisa dimungkinkan memiliki pasangan perempuan. Bisa jadi Mas, bisa jadi. Ada kemungkinan ke situ. Oh, gitu. Nah, Her, itu mulai tahun berapa? Gimana? Program ini mulai tahun berapa? Kami pegang mulai melaksanakan program ini di tahun 2020. Mulai pegang mengelola keuangan sendiri Mas. Iya. Mulai program. Nah, yang namanya komunitas-komunitas seperti itu, makin komunitas waria, komunitas lelaki, seks lelaki, LSL itu kan nggak mudah untuk masuknya. Apalagi ketika kita belum punya trust ya. Iya, Nah, betul. itu awalnya gimana untuk bisa masuk ke sana itu? Oke, dulu Mas saya cerita ke flashback dulu ya Mas, di tahun 2013-2015 itu awal-awal Wonosobo dapat program ke situ Mas, tapi Wonosobo Youth Center masih menjadi implementing unit, belum mengelola program sendiri. Kalau SSI kan mengelola program sendiri Mas, ini belum. Jadi saat itu memang sangat sulit Mas, karena mau masuk ke situ tuh tidak ada jaringan, link masuk ke situ nggak ada, seperti itu. Jadi kami akhirnya kan melalui teman-teman yang tahu informasi ke situ seperti itu. Itu dulu. Butuh berapa lama untuk bisa masuk ke komunitas itu? Lama Mas, bener. Karena itu tadi dari tahun 2013 sampai 15 kami masih kesulitan. 2 tahun ya? Iya, 3 tahun berarti Mas. 13, 14, 15. Itu kan. Itu masih kesulitan. Masih kesulitan. Tapi meskipun udah bisa Mas, tapi kan masih pintunya masih terbuka kecil Mas. Nah dari situ kan kemudian kami sudah mulai tahu jalannya nih. Nah kami kebetulan di tahun 2020 sudah diberi mandat untuk mengelola program. Jadi kami kan udah tahu Mas pintunya mana saja. Nah kami juga memakai teman-teman yang mempunyai akses ke situ sebagai petugas lapangan seperti itu. Artinya kan ada nggak sih semacam kayak teman sebaya gitu ya? Teman sebaya, teman yang kenal gitu maksudnya Mas. Iya kita seperti itu. Ya istilahnya itu snowball Mas. Oh snowball, iya kan dari salju itu ya. Ya dari satu ke dua ke empat seperti itu. Nah, Her, upaya untuk mengenal saat itu ya, upaya untuk mengenal dan bisa mendapatkan trust dari komunitas-komunitas seperti itu. Itu caranya selain dengan menemukan pintu masuknya gitu loh. Oke, ini saya informasi dari teman-teman ya Mas. Saya kan tidak terjun langsung ke lapangan ya. Teman-teman itu ngobrol intens Mas, ngobrol secara teman. Berarti personal ya? Iya personal, ngobrol lah. Tadi kan ya kita meraih kepercayaan kepada siapapun, nggak harus populasi kunci Mas, ya kan? Kita tetap ngobrol yang dengan respon yang baik, sebagainya intens juga. Pasti kan muncul trust di situ Mas. Itu kalau udah muncul trust, waktu kita nanti bisa ngobrol yang untuk selanjutnya seperti itu. Soalnya kan ketika trust itu belum muncul, kalaupun misalnya ada kelompok lain misalnya kayak WIC masuk ya, informasi yang didapatkan akan normatif, nggak ibaratnya baru di kulitnya belum sampai sampai ke dalamnya. Mas, betul Mas. Kalau sekarang dari dua populasi kunci yang dijadikan program WGWYC ini, ada nggak mereka yang terkena HIV? Mungkin saya nggak bisa jawab ya Mas ya, mohon maaf ya. Soalnya kan itu ranahnya dinas kesehatan setahu saya. Jadi kan kami tidak bisa menyampaikan hal seperti itu. Mohon maaf itu Mas. Nah terus secara teknis apa yang dilakukan?
Saya teman-teman saya dan teman-teman itu melakukan di awal itu namanya penjangkauan, Mas. Penjangkauan itu kita memberikan informasi, edukasi ke teman-teman yang mempunyai perilaku berisiko tinggi agar mau cek HIV di situ. Artinya lebih pada edukasi, Betul. penyuluhan gitu kan? Iya. Ketika di lapangan ditemukan misalnya kan, Iya. yang nangani siapa? Di lapangan misalnya ditemukan, Mas, ketika ditemukan yang ada yang positif HIV, nanti ada tim lain, Mas, yang akan mendampingi teman-teman yang sudah positif HIV. Oh gitu. Bukan di kami, di Iya. WIC bukan. Artinya ketika ada yang ditemukan dilemparkan ke tim lain, Ya. yang bukan WIC. Bukan dilimpahkan, Mas. Dilimpahkan. Iya, dilimpahkan. Dilimpahkan. Kan abot, Mas, Ya, dilimpahkan. persoalannya begini, Her. Tadi disampaikan buka trust itu nggak mudah. Iya, betul. Sementara lembaga lain itu lembaga baru. Iya. Si istilahnya apa sih? Itu bukan, Mas. Klien kami sebutnya klien ya, bukan klien. Klien itu. Nah, Jadi klien itu kan belum percaya nih dengan lembaga, Ya, misalnya dengan lembaga yang harus Yang mendampingi itu, ya. lebih percaya dengan WIC. Sementara otoritas WIC tidak sampai pada penanganan. betul, Itu seperti apa? pendampingan, ya. Jadi kami tetap kenalkan dulu, Mas, di awal. Dikenalkan dulu. Jadi kami sembari menyampaikan ke klien ini bahwa ini yang seterusnya akan mendampingi jenengan seperti itu. Jadi kalau kami bisa saja mendampingi, cuma tidak bisa seintens lembaga yang mendampingi tersebut. Seperti gitu, itu. Jadi kan ketika kita membutuhkan beberapa hal ABC yang punya adalah si pendamping itu punya ABC, kan otomatis kan dia kan lebih paham seperti itu, Mas. Sedangkan kami tidak punya ABC itu di BIC seperti itu. Oh gitu. Kendalanya apa? Kendala dalam penanganan program yang selama ini dijalankan. Pelaksanaan program, Mas. Ya. Ngomongin penjangkauan lagi, Mas. Jadi ketika teman-teman melakukan penjangkauan itu responnya yang tidak bagus itu ada. Jadi ketika kami ngobrol-ngobrol, mereka itu ini ngopo sih gitu loh. Ada penolakan ya, resistensinya ada, Mas, itu, Mas. Jadi teman-teman kan melakukan penjangkauan itu kan tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi kan banyak, Mas. Karena kan dari banyak ngobrol dengan teman-teman dengan klien itu kan otomatis secara nggak langsung banyak juga yang nanti akan tertarik konsultasi atau apapun itu, syukur-syukur mau visiti cek. Ada nggak kekhawatiran dari klien itu ketika banyak relawan dari WIC yang masuk, jangan-jangan ini kan harusnya secret ya, keep tidak boleh keluar. Nah itu ada nggak kekhawatiran ketika banyak relawan masuk, informasi tentang dia akan menyebar gitu? Terkait itu kami sangat berupaya untuk tidak membuka identitas, karena ini juga ngomongin program ya, Mas. Ketika pelaporan pun kami tidak memakai nama, berarti Mr. E hanya ID, gitu ya. ID. Oh gitu. Artinya itu salah satu cara untuk melindungi ya identitas ya. Betul, Mas, seperti itu. Jadi kami tidak vulgar menyebutkan itu, tidak. Gitu. Nah, tapi kan yang tadi saya masih belum fix banget ya tentang lembaga baru sebagai kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh WIC. Ini mereka juga butuh waktu lama nggak untuk bisa diterima dan bisa mendapatkan informasi? Selama ini yang saya tahu itu tidak, Mas, tidak lama, karena mereka bisa memunculkan trust dari si klien itu, Mas. Atau mereka dapat database dari WIC? Enggak sih, kalau database bukan dari kami, Mas. Itu kan kami kan jadi kami kan bermitra dengan dinas kesehatan, Mas. Ya. Kami mencari, merujuk mereka ke layanan, data dari layanan. Layanan itu nantinya akan naik ke dinas kesehatan. Oh, seperti itu. Artinya WIC hanya sekedar ini ya, sekedar edukasi. Iya, betul begitu, Mas. Begitu. Berapa dalam program yang dilakukan ini biasanya mereka bisa sembuh enggak sih, atau mereka bisa merubah apa karakter untuk Perilaku gitu, perilaku Mas. soal Oke. karakter ya, perilaku. Kalau yang sudah positif ya, Mas, itu tergantung keinginan mereka, Mas. Kalau mereka ingin hidup sehat, mereka kan pasti kan rutin minum obat dan manutlah sama yang pendamping itu, Mas. Itu. Tapi ada juga yang tidak kuat dengan efek obat. Nah, kalau mereka enggak kuat dengan efek obat itu mereka biasanya mereka berhenti, Mas. Efek sampingnya itu setahu saya itu ada yang mual-mual, ada yang pusing seperti itu, Mas. Setahu saya, karena saya tidak pernah minum itu. Ya. Jadi belum tahu Karena pasti gitu. Bukan klien. Betul. Jadi saya nggak bisa menceritakan secara detail, Mas. Okay. Setahu saya hanya itu. Nah, kalau misalnya mereka
ada penolakan dari tubuh ya, dengan pengobatan itu. Kalau dipaksakan di waktu itu terus gimana? Karena kadang-kadang kan butuh sebuah upaya detox. Ya. Oh mungkin ini sebagai detox awal nih sebelum masuk ke pengobatan. Nah, kayak gini gimana? Ketika terjadi itu penolakan. Setahu saya pun nanti kan gini Mas, teman-teman klien itu biasanya kan konsultasi ke klinik ya, ke layanan itu dokter tadi bisa jadi kan obatnya diganti Mas. Kan kandungan obat itu kan namanya ARV Mas, antiretroviral, itu ARV namanya. Itu kandungannya kan berbeda-beda Mas, bisa menyesuaikan kondisi tubuh si klien seperti itu. Nah ini sudah masuk di lembaga yang lain ya? Iya betul. Bukan lagi WYC. Bukan, belum Mas. Sekarang sasaran WYC untuk edukasi di level mana aja? Masih anak sekolah atau masih semua yang beresiko tinggi Mas, semua yang beresiko tinggi. Tapi lebih ke yang fokus tadi itu LSL sama waria gitu. Tapi tidak kemungkinan ketika ada teman-teman yang misalnya saya punya teman nih misalnya, saya kok punya perilaku berisiko ya, saya pengen cek HIV, nggak apa-apa. Kan itu kan membantu dinas kesehatan. Iya. Tapi dari yang dilakukan selama ini misalnya edukasinya itu menyasar anak sekolah, bisa jadi kan anak-anak sekolah itu juga memiliki perilaku menyimpang seperti itu. Pernah ditemukan? Ada kemungkinan Mas, teman-teman itu memang ketika namanya hotspot Mas ya, kita datang ke hotspot itu tempat banyak ditemukan target sasaran kami. Itu kalau dari secara pandangan mata itu umurannya kok masih muda ya, seperti itu Mas. Oh gitu seperti ya. Itu ya. Sebetulnya bisa terdetek enggak dari sisi misalnya kan ini kan pengalaman Heri di lapangan sudah cukup lama, bisa nggak didetek? Ini kayaknya nih ada perilaku LSL kayak gitu. Itu perlu ngobrol dulu Mas. Perlu ngobrol dulu. Artinya gini, kalau ngobrol sudah tahu. Iya. Secara fisik. Kalau secara fisik kan nggak kelihatan. Karena stigma yang ada di masyarakat ketika kita tahu, misalnya gay ya, homo, oh itu kayak gitu, orangnya itu seperti itu gitu kan. Nah ini kan meskipun stigma itu nggak mesti benar, tapi kadang-kadang menjadi sebuah hal yang diyakini sebagai referensi. Nah sama LSL itu ketika lihat pertama misalnya saya adalah Heri, wah ini punya potensi kayaknya gitu gimana? Ya kalau saya secara yang bukan dari populasi kunci Mas, mungkin saya juga mengikuti yang dari pandangan secara umum. Kalau saya, tapi kan untuk lebih tahunya kan harus ngobrol Mas gitu. Soalnya kan kita nggak bisa menjudge siapapun Mas ya, itu dari penampilan kan nggak bisa Mas. Tapi seberapa valid penilaian awal dengan nanti ketika sudah masuk di interview kayak gitu? Dari saya sih 50-50 ya Mas ya. Belum tepat, belum pasti. Nggak pasti Mas itu Mas. Harus ngobrol dulu. Karena dari obrolan kita bisa tahu itu. Kalau hanya sekilas itu, meskipun misalnya Mas Agus LSL nih, kan belum tentu juga. Ya. Itu kan gitu. Termasuknya kan lebih asumsi ya. Ya asumsi ya. Betul. Harus ngobrol Mas, harus ngobrol. Gitu. Kalau antara waria sama LSL, angka tertinggi untuk HIV di mana? Di dinas kesehatan Mas. Oh dinas kesehatan? Yang punya. Iya betul Mas. Masa iya sih nggak ada data? Dari kami itu kan secara angka itu sebenarnya tidak valid Mas, karena kan yang pasti valid kan dinas kesehatan ya. Jadi kami juga, saya pun secara pribadi mohon maaf tidak bisa menyampaikan hal itu seperti itu. Angka itu ranahnya dinas kesehatan. Iya, tapi kemarin waktu di dinas kesehatan itu justru tertinggi malah ibu rumah tangga ya. Iya, bukan jadi, PSK, bukan LSL ataupun waria itu kan. Ini kan sebuah hal yang harus diwaspadai gitu. Nah, Her, untuk 4 kabupaten. Ya. Lebih asik penanganannya di kota mana nih? Asik dalam artian? Asik berarti kan banyak kasus kan. Oh, oke. Gitu loh. Rata-rata ada sih Mas. Ya. Ada. Jadi ya saya mempunyai 4 area kerja ya. Saya juga tidak bisa fokus di salah satu kota kan. Itu tantangan Mas. Itu Mas. Ya. Tapi ada semua Mas. Sekarang misalnya di Cilacap nih atau di Kebumen, ada nggak untuk tahapan awal gandeng NGO lokal? Sekarang ini tidak ada Mas. Sekarang ini tidak ada. Artinya ini menjadi kegiatan mandiri WYC ya? Iya betul. Karena di daerah-daerah tersebut tidak ada NGO yang biasanya menjalankan HIV. Oh gitu. Itu seperti itu Mas. Ada kesulitan nggak ketika masuk sekarang di daerah-daerah yang di luar Wonosobo? Artinya kayak Cilacap, Kebumen itu kan wilayah di luar zona Wonosobo gitu. Ya, itu karena mereka udah terpapar program udah lama Mas. Sama dengan Wonosobo 2013 sudah mulai.
Jadi mereka udah jalan program meskipun dulu yang pegang bukan Wonosobo Youth Center. Oh, Wonosobo Youth Center sebagai kan? Baru tahun 2020. Iya 2020 mulai dari situ. Oke. Sebelumnya udah ada. Ya, terus gini, populasi yang dulu, populasi kunci yang dulu diperiksa di awal-awal gitu kan. Terus yang sekarang di 2023-24 itu ada nggak anggota barunya? Ada sih mas, tetap ada mas. Karena itu kan teman yang lama tetap kita jaga agar tidak menularkan. Cuma kan yang kita juga tidak bisa menjaganya kan kita tidak bisa seret banget gitu mas itu mas. Berarti kan ada potensi penularan dari yang lain juga kan ada. Ada lost kontak nggak? Misalnya dari anggota lama itu apa kok anggota sih? Klien lama. Lost kontak dalam artian? Iya kan mesti dipantau toh. Oh iya. Pantau tiba-tiba ada terus, mas, ada. Berarti misalnya kan ada klien nih yang udah reaktif ya. Itu mau kami kontak itu udah tidak aktif nomornya, itu ada. Akun sosial medianya itu kami cari juga sudah tidak aktif. Itu ada mas. Itu yang bahaya sebetulnya ya. Iya berpotensi ke situ juga. Ya kan, mas. Karena tidak terdeteksi kan. Betul di situ mas. Lah kaitannya dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya di sini kan mungkin pihak kepolisian atau pihak dinas kesehatan itu kan koordinasinya gimana? Itu kalau itu kami itu lebih ke koordinasinya melalui Komisi Penanggulangan AIDS mas sebenarnya mas. Karena ada Pokja nih kelompok kerja yang meliputi semua stakeholder yang ada di Wonosobo. Sekarang kalau Komisi Penanggulangan AIDS itu siapa? Itu sekarang itu di bawah Dinas Kesehatan. Di bawah Dinas Kesehatan. Ya betul. Jadi ada ketua pelaksana, ketua harian, sekretaris juga gitu. Ada ketua. Hubungan kerjasamanya gimana dengan Komisi? Paling yang melalui mas meeting evaluasi koordinasi 3 bulanan itu mas. Seperti itu. Tapi tentang data gimana misalnya kan gini, oke lah, Eri nggak usah buka di sini nggak apa-apa. Kalau ini memang nggak boleh dibuka untuk publik, kan mesti punya data. Sementara dengan dinas kesehatan sebagai induk kan, itu bisa nggak saling mengatakan, oh kita punya nih temuan-temuan seperti dengan jumlah-jumlah sekian kayak gitu. Ya ada mas. Jadi kami juga kami kan harus juga melaporkan capaian kami di program. Itu nanti kami sandingkan dengan dinas kesehatan. Yang melalui di layanan dulu mas, verifikasi data namanya. Seperti itu. Dinas kesehatan kan juga tidak melakukan langkah awal seperti yang dilakukan Wonosobo Youth Center kan? Dalam penjangkauan ya. Iya. Screening gitu. Iya, itu tidak. Dan itu makanya kan dinas kesehatan itu bermitra dengan Wonosobo Youth Center untuk yang mencari itu mas. Oke. Wonosobo Youth Center mencari. Terus posisi dinas kesehatan itu lebih pada penyedia layanan. Oh, penyedia layanan. Betul. Kalau yang tadi lembaga yang untuk pengobatan itu pendampingan. Beda lagi, bukan ranahnya dinas kesehatan. Bukan mas, pendampingan. Tapi di dinas kesehatan itu ada yang namanya kelompok dukungan sebaya itu yang juga pendamping. Sebaya, tadi saya tanya, itu loh. Itu dampingan juga, tapi yang dibentuk oleh dinas kesehatan. Kalau yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah yang program, sama-sama program. Iya, kalau dukungan sebaya kok teman sebaya sih. Ya, seperti itu mas. Ya. Situ. Ada nggak selama menangani itu ancaman-ancaman yang dirasakan? Ancaman dalam bentuk seperti apa ya mas? Ya kan tidak setiap orang, apalagi klien-klien seperti itu kan merasa ketika dia diawasi mereka faktor trust belum muncul, itu menjadi sebuah ini kok ngorek saya kayak gitu. Oh itu mas, tadi itu responnya nggak baik itu mas. Cuma respon. Ketika penjangkauan itu terus mereka tidak berkenan, diblok paling blokir. Yuk selesai ngobrolnya itu mas. Tapi untuk relawan di lapangan tidak pernah ada. Sampai saat ini setahu saya belum ada mas, setahu saya ya seperti itu. Gitu. Boleh di sepil, kita nggak usah kembali lagi, nggak usah ngomong angka. Antara perempuan dan laki-laki tinggian mana? Perempuan laki-laki. Yang saya ingat banget itu adalah penularan melalui hetero mas, heteroseksual itu lebih tinggi. Itu malah tinggi ya? Ya makanya kan ibu rumah tangga tinggi gitu kan? Jadi heteroseksual daripada homoseksual itu tinggi heteroseksual. Penularan lewat heteroseksual itu lebih tinggi. Tapi bukan berarti bahwa kita mentolerir adanya homoseksual kan? Itu tergantung masing-masing mas. Mentolerir ya, itu masing-masing. Enggak, secara umum kan jelas itu juga belum bisa diterima kan? Norma-norma secara pandang umum ya, secara pandang umum ya. Oke gitu. Oke Her, silakan. Oh ya siap. Tenang aja, banyak tuh. Siap. Boleh bungkus ya mas? Boleh, tapi kalau bungkus ada nota. Lah ke depan
program yang dilakukan SSR ini selama berapa tahun? Kami itu berkontrak per tahun, Mas. Oh, kontraknya per tahun. Ya, per tahun. Artinya ini per tahun mulai Januari Desember. Januari Desember, betul. Ini kan berarti di akhir kontrak dong? Ya, betul, menjelang akhir kontrak, betul, Mas. Jadi kami kan itu nanti ada evaluasi, Mas. Lanjut tidaknya nanti keputusan ada di pusat. Pusat atau di Elsa? Di pusat, Mas, di Jakarta. Oh, di pusat. Ya, betul. Tapi kan kalau Wonosobo nanti yang nilai dari Elsa, terus berjenjang begitu ya? Betul, Mas. Okay. Begitu. Tapi sudah selama sekian tahun kan kelihatannya lancar-lancar. Alhamdulillah, Mas, lancar gitu. Ya semoga, Mas. Pierre, untuk menjaga kepercayaan dari funding, ini kan nggak mudah ya, kan? Betul. Ya kita bekerja sebaik-baiknya, Mas. Itu aja. Kalau ada target kita kejar. Kalau pekerjaan kita jalani sehari-hari seperti itu aja udah. Terus untuk memberikan pemahaman ataupun peningkatan kapasitas bagi teman-teman relawan di WYC seperti apa? Apa ada pelatihan atau apa? Ada kemarin ini ada Mas beberapa kegiatan itu namanya semacam in-house training gitu, Mas. Peningkatan kapasitas, capacity building untuk teman-teman tugas lapangan. Di situ ada kegiatan yang ada materi komunikasi gitu apa sebagainya di situ ada dulu. Artinya lebih kepada nanti bagaimana dia melakukan persuasi di lapangan seperti itu. Itu juga termasuk ke situ. Ada nggak perbedaan karakteristik klien dari 4 kabupaten yang ditangani? Karakteristik di 4 kabupaten itu itu tadi, Mas, tergantung bagaimana teman-teman tugas lapangan berkomunikasi dengan klien. Yeah. Nggak, artinya kan gini, secara umum kultur di Wonosobo dengan di Cilacap itu kan jauh beda. Nah ini kan mungkin dong pendekatannya di Wonosobo itu dilakukan juga di Cilacap. Secara kalau penjangkauan itu hampir sama sih, Mas. Hampir sama, kan ngobrolnya sama. Oh gitu ya. Obrolannya sama, yang disampaikan sama itu. Dan mereka ada nggak yang nolak tidak mau sampai sekarang? Ada, itu banyak. Kalau udah terjadi kayak gitu gimana kasusnya? Ya ketika kami kan penjangkauan nih, Mas, ada satu klien yang menurut teman-teman itu ada beresiko, tapi kok dia belum bersedia bisa ngobrol, maksudnya gitu kan. Ya kami hold dulu, nggak usah dipaksa. Jadi kami kan tetap ngejek ngobrol di lain waktu. Siapa tahu pas di saat ini ngejek ngobrol dengan dia itu kok dia lagi nggak berkenan, itu kan bisa dilanjut di next time gitulah istilahnya. Oh, gitu. Terus antara anggota komunitas itu ya, klien satu dengan klien lain saling mengetahui nggak? Saling mengetahui identitasnya, misalnya gini, itu enggak, saya kliennya WYC, Heri klien WYC gitu. Saya tahu nggak kita sama-sama klien? Itu kalau tidak saling mengenal nggak tahu, Mas. Nggak pernah ada pertemuan itu sesama ada klien. Itu ada. Jadi itu biasanya pun kenal di kegiatan itu, Mas. Tapi kalau penjangkauan itu belum tentu kenal. Tapi kalau misalnya dikumpulkan satu kegiatan itu kan itu di tahapan mana kalau yang dikumpulkan dalam satu kegiatan? Gimana? Di tahapan mana? Itu kami ada kegiatan, Mas. Jadi kegiatan kami kan tidak hanya untuk capacity building di tataran teman-teman petugas lapangan, tapi juga ada yang mengumpulkan teman-teman klien di satu waktu, diberikan informasi. Jadi kan harian itu teman-teman melakukan penjangkauan, memberikan informasi, Mas. Tapi ada suatu waktu kegiatan yang kami mengumpulkan teman-teman klien di satu tempat untuk diberikan informasi dalam satu yang bersamaan. Itu di satu kabupaten atau digabungkan? Artinya masing-masing kabupaten? Ya. Atau digabungkan dalam? Masing-masing kabupaten ada. Masing-masing kabupaten ya? Kabupaten ada. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, saya melihatnya gini, dari pendampingan yang dilakukan selama berapa tahun terakhir ini, udah ada MD belum? MD itu, Mas. Meninggal dunia? Itu kembali lagi, Mas, itu data ya, Mas. Data itu dari Dinas Kesehatan. Tapi kami juga beberapa kali mendapatkan kabar bahwa ini si klien ini si A meninggal loh, seperti itu ada. Dan itu masih jadi kliennya? Iya, masih itu. Oh, gitu ya. Itu ada. Oke. Dia mau tanya? Iya. Silakan. Oke, mau tanya nih, Mas. Tadi kan dari WYC gitu ya, yang ada ke lapangan gitu ya, Pak ya. Nah, untuk itu proses selanjutnya bagaimana itu, Pak? Apakah di Dinas Kesehatan hanya untuk didata saja, kemudian pendampingan itu melibatkan WYC juga atau dari Dinas Kesehatan? Oke. Jadi berarti ini kita proses pelaksanaan program, Mbak ya. Iya. Teman-teman itu melakukan penjangkauan, memberikan edukasi, kemudian mengajak
si klien itu dirujuk ke layanan kesehatan di puskesmas yang mempunyai layanan HIV, tes HIV. Di situ, jadi dinas kesehatan kan punya peran menyediakan layanan cek HIV-nya itu di situ. Setelah ditemukan positif, nanti itu akan ada yang mendampingi, Mbak. Namanya itu pendamping di situ. Nah, di situ Wonosobo Youth Center itu job desk utamanya selesai sampai di situ. Itu sebenarnya ke situ. Tadi nanti kan untuk pendampingan udah dilaksanakan oleh teman-teman dari pendamping ini, gitu. Dan obat sebagainya kembali lagi dinas kesehatan yang menyediakan. Oh gitu. Seperti itu. Nggak ada rencana misalnya usul ke funding gitu kan, karena pendampingan di awal, pendampingan tahap 1 ya misalnya, ini WIC udah bagus nih, kenapa tidak dilanjutkan aja, jadi lebih paripurna untuk pendampingannya. Kokian gawean Mas. Kokian tapi kan anggarannya double toh. Budget. Bisa Mas. Oh sekarang ini aja yang tidak sampai ke pendampingan, kami udah pusing Mas. Pusingnya di mana kan? Ya. Relawannya banyak. Iya, cuma kan tidak hanya kami kan di manajemen ya, tidak hanya melulu mengurus apa klien juga Mas. Ada keuangan yang harus kami kelola, akuntabilitas yang harus kami jaga. Itu yang susah di situ Mas. Kalau semakin banyak itu kan kami semakin pusing Mas. Artinya sebenarnya kalau semakin banyak kan bisa nambah relawan. Iya betul. Tapi kan kembali lagi pendamping itu tidak semua orang bisa. Karena itu menyangkut passion ya. Betul. Yo kembali lagi ketika kemampuan beliau untuk tadi jangan Mas Agus pernah nanya. Tadi lama nggak untuk sesi trustnya itu? Nah di situ. Oh gitu. Ini untuk 1 tahun program nyampe berapa? Kami ada budget 1M ada Mas. Wis gila men, besar banget. Iya. Tapi di 4 kabupaten. Iya 4 kabupaten. Tapi serapan terbesar itu digaji Mas, itu supaya. Malah untuk gaji ya, iya, untuk pendampingan. Iya betul. Ya karena harus wira-wiri, apalagi ini menyangkut trust dengan NGO luar ya. Ya. Faktor administrasi, faktor pelaporan memang harus betul-betul bisa pertanggungjawabkan, betul gitu. Betul mungkin. Nah, harapan ke depan apa Her? Untuk YC? Kalau dari saya sih tetap program itu lanjut ya Mas, karena kan di luar sana kan masih banyak teman-teman klien yang membutuhkan bantuan informasi juga. Masyarakat di Wonosobo juga saya berharap bisa mengetahui informasi soal HIV dengan baik dan benar. Karena dengan masyarakat HIV itu, masyarakat Wonosobo itu tahu dengan soal HIV dengan baik dan benar, secara otomatis itu akan menurunkan stigma dan diskriminasi bagi teman-teman orang yang positif HIV. Odif tuh sekarang tuh. Iya betul. Nah, memang masyarakat belum banyak yang tahu ataupun belum banyak menyentuh semua lapisan. Itu setahu saya iya Mas, teman-teman setahu saya masyarakat Wonosobo belum sepenuhnya itu paham soal pencegahan dan penularan HIV. Itu banyak cerita banget cerita itu Mas. Contoh kecil Mas. Tadi gini, ada yang beranggapan salaman menularkan. Dengan teman-teman ODIF itu ya? Salaman menularkan. Kemudian duduk, misalnya saya ODIF misalnya Mas, duduk di sini, kemudian Mas Agus duduk di sini, Mas Agus ketularan. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Itu kan salah. Sebenarnya kan tidak semudah itu HIV itu menular Mas, seperti itu. Mungkin disampaikan penularannya lewat mana aja selain suntikan maupun seksual. Penularan HIV itu ada 4 prinsip Mas. Jadi prinsip pertama itu adalah exit. Exit itu keluar. Jadi ada nggak virus keluar dari tubuh manusia? Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah survive. Survive itu ketika ada virus, ada pintu keluar nih. Virus keluar, virusnya itu bertahan hidup nggak ketika dia keluar. Kemudian yang ketiga adalah sufisien, itu jumlahnya cukup nggak untuk menularkan. Yang keempat, enter, pintu masuk. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, ya nggak bakal ketularan. Meskipun produksi virusnya tinggi, betul, tapi dia nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa dong. Oke. Itu 4 prinsip Mas. Jadi ketika 4 prinsip itu tidak terpenuhi, dia tidak bakal tertular. Nah, ada 4 juga yang menjadi sarana penularan. Oke, yang tertular itu biasanya melalui darah, cairan kelamin, dan air susu ibu.
Itu jaringan kelamin di sini dalam artian bukan spermanya nyusui, bukan sperma tapi cairannya mas, itu darah dan air susu ibu, 3 itu. Oh gitu. Nah terus kan gini, kadang-kadang terus timbul pertanyaan, kalau melakukan hubungan seksual dengan penderita, Ya. terus dia menggunakan pengaman, aman nggak sih? Sampai saat ini pengguna itu aman mas, tidak tertular. Itu Sudah minimal pengaman itu mas, minimal. Sudah ada ini, pernah ada buktinya. Ya itu memang jadi apa ya, menjadi barang pokok mas, ketika untuk mencegah penularan. Ya. Salah itu satunya itu ya. Pakai itu ya. Tapi paling enak itu ya tetap dengan pasangannya sah ya. Ya nggak tahu ya mas, enggaknya ya mas. Nah tadi disampaikan bahwa ada 4 cara. Apa? Exit, survive, sufficient, sama enter mas. Kalau mereka sudah terkena, nih, secara fisik ada terpengaruh nggak? Tidak kelihatan mas, tidak kelihatan. Tapi dengan cara obat ya, kayak kemarin kan Pak Heri pernah menyatakan kalau dia rutin minum Ya, obat. betul. Nah, persoalannya tadi juga disampaikan sama Heri, ada juga ketika minum obat ternyata tubuh menolak gitu ya. Nah, itu kan karena reaksi kimia dengan tubuh. Nah, ketika klien itu mengalami penolakan tubuh ya, apa yang akan terjadi dengan tubuh dia? Saya belum pernah lihat sendiri mas. Belum pernah ada klien yang belum pernah lihat sendiri secara langsung. Tadi saya nggak dapat informasi aja mas tadi. Jadi tadi mual-mual, pusing itu yang gejala yang dirasakan oleh teman-teman yang mengkonsumsi obat. Iya. Itu. Kalau dia rutin mengkonsumsi obat dan tubuh tidak menolak, virus ini kan bisa jadi dalam sekian waktu akan undetect. Iya, itu ditekan mas tadi. Hilang nggak? Kenapa minum obat itu? Karena itu adalah obat yang untuk menurunkan produksi virus dalam tubuh. Seperti itu. Virus kan nggak hilang. Iya nggak hilang. Hanya tidak terdetek gitu kan. Iya betul. Itu bagi klien yang rutin minum obat. Ya. Tapi kalau yang kasus tadi laporan dari teman-teman, pernah nggak terus dipantau? Ya tadi ketika dipantau, dia istilahnya kan kalau dia masih dikontak ini kan dia kan semacam gini mas, semacam kayak ini ngapain sih? Saya udah malas minum obat nih. Ya. Ngapain kan? Dia lepas kontak. Nah itu yang bahaya justru. Ya itu kan yang masih mau menyisakan kasus seperti itu yang sedang dicari mas. Itu sedang diupayakan untuk agar dia mau mengakses obat kembali seperti itu. Oke. Nah Mas, boleh tanya nggak? Oke boleh lagi. Ya tadi kan dari WYC ini kan lebih kayak ke pendataan awal gitu ya Pak ya. Nah itu biasanya tuh dari klien terus menghubungi atau memang tatap muka gitu Pak. Kayak misalnya ini nih kira-kira ini ada penderita HIV misalnya seperti itu. Nah, apakah itu tuh secara langsung gitu ya ditanya seperti itu atau memang sudah ada data misalnya dari dinas kesehatan. Kemudian yang kedua bagi penderita itu ya Pak ya, bahkan memang ketika kita sudah didiagnosa menjadi salah satu penderita seperti itu kan menjadi suatu hal yang mungkin di masyarakat tuh memalukan seperti itu. Nah, apakah itu juga ada tantangan sendiri bagi WYC untuk pendataan di awal? Kembali lagi jawaban itu tugas pendamping, Mbak. Karena kami hanya mencari di mana di situ belum ditemukan. Kalau itu kan tadi kan Mbak siapa tadi? Dia. Ya itu kan nanya berarti kan ada data sebagainya itu kan itu pendamping Mbak. Jadi lembaga lanjutan ya? Iya betul yang tadi itu kami hanya mencari itu. Tadi kami nyebar informasi di mana-mana. HIV adalah sebagainya. Nanti teman-teman yang tertarik HIV siapa sebagainya pengen nanya menghubungi teman-teman seperti itu. Iya, jadi berarti lebih dari kesadaran klien gitu ya Pak ya. Nanti disampaikan ke WYC gitu misalnya ada kayaknya tuh saya terkena gitu misalnya, terus setelah mendapatkan sosialisasi terus baru disampaikan ke WYC seperti itu. Iya bisa seperti itu. Ketika kami menyampaikan informasi HIV itu apa, bla 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 sebagainya, terus ada orang itu terus merasa loh, saya pernah melakukan ini misal, kemudian saya kok juga khawatir nih, saya terkena nggak ya, menghubungi kami, terus nanti kami antar untuk dirujuk ke layanan VCT di situ. Nah, di situ kan baru ketahuan nih dia dia terdeteksi positif ataupun tidak gitu. Ketika positif kami alihkan ke pendamping tadi seperti itu. Gitu Mbak. Gitu. Ada lagi dia? Sebenarnya sih itu dulu ya. Oke. Ya. Nah, saya tertarik nih. Tadi kan hampir lupa ya.
WYJ ini kan berusaha untuk menemukan. Ya. Ada nggak sih proses-proses penemuannya itu menggunakan misalnya cek darah dan lain-lain kayak gitu? Itu cek darah itu yang namanya tes VCT itu tadi, Mas. Oh gitu, itu datang. Ya itu diambil sampel darahnya, Mas. Itu oleh petugas lapangan, oleh petugas layanan. Ya tapi kan jadi tugas dari WYJ kan? Hanya kami istilah itu apa ya? Setor uang lah, Mas, istilahnya. Membawa teman-teman kelayanan, ya. Masih klien ya. Tadi ngobrol. Suspek ya, betul, masih. Kami kan screening awal kan dari informasi yang kami sampaikan ke masyarakat itu kan, tadi seperti tadi Mbak Dian nanya. Saya kok misalnya ada si orang merasa saya kok pernah melakukan hubungan ini dengan ini, saya terkena nggak ya? Kan yang menghubungi kami. Kami edukasi lagi seperti itu, Mas. Itu awal. Apakah mereka terbuka itu nih? Misalnya saya nih, aku udah pernah nih melakukan hubungan seksual dengan di luar pasangan, terus jangan-jangan saya terkena, terus saya kesadaran sendiri lapor ke WYJ. Emang ada? Itu ada, Mas. Ada yang beberapa seperti itu ada. Meskipun bukan dari populasi kunci. Oh, malah di luar populasi kunci. Ada populasi kunci, ada di luar populasi kunci ada. Artinya kan yang dijadikan sasaran kan dua populasi tadi. Iya, betul. Karena ini ada juga orang di luar populasi itu. Ya, karena kan intinya kan menemukan yang positif HIV, Mas. Ya. Tapi di program memang kami fokus ke LSL dan waria. Cuma ketika ada masyarakat di luar populasi kunci yang ingin, kan tidak ada caranya kami antar. Iya, karena itu kan juga salah satu untuk misal pun dia reaktif positif HIV kan menjadi kita bisa semakin banyak ditemukan, semakin cepat kita memutus rantai penularan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk di Wonosobo sendiri saya melihatnya, apakah WYJ juga menyasar kecamatan per kecamatan atau gimana untuk tes? Iya, area kami kan kabupaten, Mas. Area kami kabupaten. Di kabupaten ya? Ya, kabupaten. Jadi semua kecamatan ada. Jadi informasi yang saya terima itu semua puskesmas di Wonosobo itu sudah bisa melayani untuk tes HIV. Setahu saya itu sudah. Iya, tes kan tahap berikutnya. Ya. Setelah jadi itu dari WYJ gitu kan. Nah, sekarang yang jalan masuknya, kalau tadi kan ada komunitas-komunitas seperti itu. Ya. Masuk ke sekolah-sekolah enggak? Kalau sekolah kami tidak, Mas. Kenapa? Karena kami di situ ada batasan umur juga, Mas, sebenarnya. Untuk yang di program ini. Berapa sih minimal? 18. Oh, 18. 18 berarti itu paling tidak kelas 2 SMA. 2 SMA ya? Iya, betul. Itu makanya WYJ nggak masuk ke situ. Iya, karena itu riskan, Mas. Masuk ke situ riskan. Gitu. Gandeng dengan enggak, artinya gandeng dengan organisasi yang lain nggak? Kalau sekedar kita menyampaikan informasi ke masyarakat terus ke sekolah-sekolah kami iya, Mas. Informasi ya. Tapi kalau untuk tes HIV-nya tidak ke situ. Ya, artinya untuk penyuluhan awal itu ada. Masuk sekolah juga. Iya, masuk sekolah. Tadi kemarin kan kebetulan baru ada rapat evaluasi di Gedung Wakil Bupati yang KPA tadi, Mas. Iya. Itu juga disampaikan. Tadi ada beberapa Pokja, kelompok kerja yang udah melakukan sosialisasi di situ. Di sekolah-sekolah itu sudah dilakukan. Itu kan termasuk salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga di Wonosobo. Meskipun kami tidak ikut di dalam situ. Ya, itu kan salah satu usaha preventif. Betul, kan? Mas, betul. Hanya ya bonus lah kalau misalnya waktu di sekolah itu menemukan termasuk suspek yang seperti itu. Ya, situ, Mas. Oke. Dia durasinya masih cukup. Masih aman. Aman ya. Oke, ada tanya lagi? Tadi sih Mas mau tanya itu Pak terkait dengan awal setelah penemuan kemudian dites juga ya melalui puskesmas dan sebagainya, kemudian ada pendampingan. Mungkin dari WYJ itu ada gambaran gitu ya Pak ya, bisa memberikan gambaran ke kami pendengar dan juga pemirsa tentunya. Untuk pendampingannya itu biasanya dalam bentuk apa Pak? Pendampingan itu gimana ya? Secara psikis ada, kan saya diajak ngobrol ya. Jadi untuk menguatkan, setahu saya Mbak ya, karena saya di WYJ kan bukan untuk pendampingan, setahu saya ke situ. Juga untuk mengingatkan jangan lupa minum obatnya udah habis atau belum, seperti itu. Jadi lebih memaintain kedisiplinan si klien agar dia tetap rutin minum obat dan melanjutkan hidup dengan sehat. Oke, berarti ada yang misalnya setelah dia terdeteksi seperti itu ya Pak ya, kemudian pengobatan tapi nggak sampai selesai gitu, misalnya berhenti di tengah jalan gitu ada. Itu ada, ya karena itu tadi ada kemungkinan dia tidak kuat dengan efek samping obat, itu ada. Ada juga mungkin yang dia pindah keluar kota. Itu. Sedangkan sebenarnya kalau
dia ngabari misalnya si A dia udah mengasih obat di layanan B. Kalau dia mau keluar kota dia ngabari. Layanan B itu akan ngabari kota di mana dia akan tinggal. Kan itu kan nasional program ini Mas. Ya, tapi kan program nasional. Tapi kan jarang ya adanya kayak gitu. Selama ini ada beberapa Mas. Okay. Maksudnya dengan dia punya kesadaran dia mau pindah keluar kota untuk dia ngabari, otomatis kami di sini akan ngabari yang sana Mas. Jadi akan dilanjutkan pengobatan di kota tersebut. Oke. Seperti itu. Nah, saya tertarik nih ketika bukan pendampingan ya. Apa sih inventarisasi awal ketika mulai menemukan itu? Ya. Tadi saya lupa nanya. Kondisi awal mereka gimana sih sebetulnya? Bagi yang HIV. Ketika mereka divonis HIV misalnya kayak gitu. Tidak ada gejala Mas sama sekali. Bukan secara psikis. Psikis. Gini, bisa jadi ketika orang itu sudah terstigma HIV AIDS itu umurnya nggak panjang lagi dan nggak bisa disebutkan seperti itu. Selama ini pengalamannya seperti apa? Kami ini kan bisa tahu dia HIV dengan tidak itu kan setelah melalui cek HIV Mas di layanan. Ya. Sebelum itu kan kami nggak tahu. Artinya yang pertama kan tetap masih suspek ya. Suspek itu pun kami ngobrol Mas. Ngobrol, ketika ngobrol ini tadi gini. Kami melakukan penjangkauan itu memberikan edukasi informasi karena soal HIV. Bagi teman-teman yang merasa beresiko, merasa kan belum berarti suspek Mas. Oh, ada clue di situ. Yang merasa beresiko, merasa melakukan perilaku beresiko, jadi dia pengen tahu apakah dia terkena atau tidak. Ya untuk cek di situ Mas. Jadi kami di awal tuh tidak tahu dia HIV atau bukan, nggak tahu. Hanya menghimbau yang komunitas kita seperti itu ya. Betul, itu kami nggak tahu di awal. Berarti belum tahu. Oh, ini jelas ini udah kena. Betul. Tahunya itu setelah dia mengalami menjalani cek. Ya, hasilnya keluar nih. Itu pun kami tidak tahu hasilnya ini Mas. Nggak tahu Mas. Apakah dia reaktif atau non reaktif? Positif atau tidak kami nggak tahu. Tapi kan WIC tetap aja ngomong tadi. Obatnya diminum nggak ya? Bukan kami Mas, pendamping. Itu pendamping. Iya, kami kan bukan pendamping. Oke, WIC-nya lepas berarti ya? Lepas, kami lepas. Artinya ketika WIC sudah menemukan klien-klien dan kami limpahkan ke pendamping. Dilimpahkan ke organisasi berikutnya. Iya. Sudah selesai tugasnya. Iya, itu. Tetap cari itu ya. Untuk yang si klien A itu selesai. Oke. Kami mencari lagi. Cari baru-baru itu ya. Betul. Itu tadi ketika saya ditanya soal pendampingan seperti apa sebagainya, saya hanya tahu globalnya, permukaan. Ya. Dalamnya saya nggak tahu. Ada tren naik nggak dari mulai pertama menjalankan program SSR ini sampai sekarang? Ada tren naik atau turun? Cuman kasus. Nah, cuman kasus. Kalau angka itu kemarin saya lihat ketika di pertemuan evaluasi KPA itu Mas, itu menurun Mas. Tapi tetap fluktuatif ya, ada yang tinggi itu kadang turun, naik lagi itu ada Mas. Oh, gitu itu ada. Penurunannya itu menurut Heri kenapa? Apakah mereka konsumsi obat? Ketika itu gimana? Itu tahun COVID. Oh, tahun COVID nurun, artinya kan orang-orang kan tidak keluar. Ya, begitu. Berarti berharap kondisi seperti kayak COVID ya. Jangan nanti tidak ya Mas. Jadi nanti bisa nggak ada program lagi. Ya, itu kami tetap meskipun COVID, kami tetap jalan program Mas. Nah, waktu itu gimana? Mungkin ya kami tetap itu Mas. Ya, di situ kami kan kemudian penjangkauan itu ada inovasi baru melalui virtual outreach Mas, melalui media sosial. Tidak tetap muka, tetap kan dikurangi. Membuka hotline? Bukan, kami melakukan penjangkauan melalui media sosial. Jadi kami kan misalnya Facebook kami kan istilahnya screening awal di situ Mas. Itu. Oke, itu bahkan sekarang pun juga mungkin dapat klien itu lewat media sosial seperti itu. Ada gitu. seperti itu. Kalau boleh tahu nih media sosialnya untuk WIC apa? Kami punya Instagram Mas. Instagramnya? Ya, itu kalau lembaga Mas. Tapi teman-teman kan memakai akun pribadi. Oh gitu, karena faktor trust personal tadi. Kami kan nggak mungkin teman-teman memakai akun lembaga Mas untuk penjangkauan, nggak mungkin kan. Tapi ada nggak yang nyasar ke akunnya? Kalau nanya-nanya soal Mas kantornya di mana sebagainya, pengen ngobrol itu kan, umum ada. Itu lebih normatif kan. Ya, tapi kalau yang terus pengen sharing, dia merasa bahwa saya kayaknya nih ada sesuatu gitu kan. Itu lebih ke personal ya. Iya betul. Gitu. Seperti itu. Tadi berapa untuk relawannya 19? Lebih Mas. Saya Cilacap itu 8, kemudian Wonosobo 9, Cilacap 9, Wonosobo 8, Kebumen 6, Banjarnegara 5. Berapa itu Mas? Berapa ya?
Cukup banyak. Mereka itu di lapangan semua atau kayak Iris sekarang sudah duduk manis di kantor nih? Di lapangan Mas, di lapangan. Jadi mereka tuh teman-teman itu untuk jam kerja itu tidak terbatas jam 8 sampai jam 4 Mas. Karena kan teman-teman juga mengunjungi hotspot tadi, itu kan ngumpul itu kan tidak belum tentu ada di jam-jam kerja Mas. Bisa jadi malam. Oh gitu ya? Bisa jadi kan seperti itu. Misalnya contoh yang umum itu adalah alun-alun. Itu menjadi hotspot tempat berkumpulnya itu. Ada ditemukan di situ biasanya kan alun-alun. Nah, ramenya alun-alun kan sore sampai malam. Di situ. Sebelah mana tuh? Karena saya ngomong alun-alun bukan di Wonosobo dong, ya kan? Oke, Pak Heri mau tanya dong satu lagi gitu. Kan ini kan dari WYC kan yang menemukan gitu ya Pak ya sebagai pintu awal. Nah, mungkin di sini di antara kita ya barangkali pemirsa dan juga pendengar radio tentunya mungkin ada yang mempunyai keluhan atau misal pingin curhat gitu ya Pak ya ke WYC. Sebenarnya kenapa sih Pak kita perlu melalui WYC untuk menemukan ketika kita memang sudah ada vaskes misalnya ya kesehatan, kita bisa langsung cek aja lah kayak gitu. Mungkin ada nilai plusnya nggak sih Pak ketika kita misalnya curhat dulu melalui WYC? Oke, sebenarnya kan memang bukan hanya WYC yang jadikan tempat curhat ya. Layanan bisa tadi seperti yang Mbak Dia sampaikan. Cuma ketika kami juga tidak akan menutup itu ketika ada teman-teman yang ingin ngobrol dengan kami soal HIV. Siapapun itu, nggak apa-apa. Karena kami senang ketika bisa berbagi informasi, otomatis kan berbagi ilmu juga ya. Nanti harapan kami siapapun yang datang ke WYC sudah mengetahui informasi akan disebarkan juga ke masyarakat sekitar pun teman-temannya seperti itu Mbak. Oke. Baik. Paham dia? Paham. Mau konsultasi? Ya ini dalam rangka konsultasi dia. Oke. Kalau pingin itu alamat kantor kami ada di Asli Permai. Silakan mampir nggak apa-apa gitu. Tapi di jam kerja ya? Jam kerja. Teman-teman di situ teman-teman sering kali ngumpul di situ sampai malam ada Mas. Tapi tidak setiap hari. Gitu. Kalau jam kerja adalah jam 8 sampai jam 4 itu bisa ketemu saya. Artinya itu ruang publik ya untuk teman-teman yang pengen konsultasi, pengen sharing berkaitan dengan masalah HIV ini. Kalau yang umum bisa Mas, tapi kami juga ada ruang kalau misalnya pengennya secara private Mas, secara personal pengen pribadi itu diketahui orang lain. Betul, itu kami ada private. Juga tempat bukan ruang khusus ya, tapi kalau pengen ngobrol secara pribadi ada, bisa kami sediakan seperti itu. Dan itu pernah Mas? Dulu 1-2 kali ada Mas. Ada 1-2 kali ada. Yang harinya memakai ruangan di belakang yang tertutup. Itu sebagai konsul personal. Di luar area kantor Mas. Siap. Tapi kan ada ruang di ruang depan sama belakang itu. Biasanya di belakang. Seperti itu. Ada ini enggak macam kayak psikolog barang di situ? Enggak ada Mas. Enggak ada. Artinya ini full relawan ya? Iya betul. Apa istilahnya relawan atau apa? Kami seperti relawan enggak apa-apa Mas. Bisa. Betul. Karena rela Mas. Rela melawan. Kalau honornya telat. Berarti ini kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan sebagai bermitra dengan kesehatan. Induk organisasinya di sana kan? Kalau untuk KPA ya di situ. Gitu. Cukup jelasnya. Baik terima kasih nih masukan sharing-sharingnya. Jadi Mas. Mungkin saya pun jadi lebih tahu kan? Gitu. Tapi kayaknya saya nggak mungkin tes deh. Kenapa Mas? Aman, yakin tuh. Sebelum saya cerita sedikit ya. Kebanyakan yang menolak untuk visit adalah mereka yang merasa tidak berisiko. Nah ini ya saya kulik soalnya. Ada juga yang ngomong seperti saya aman ternyata banyak. Jadi saya nanya balik, kenapa mereka tidak mau? Saya tidak pernah melakukan itu. Yakin tidak tidak berisiko, yakin saya gitu. Itu sebenarnya hanya pancingan Mas. Karena saya suka ketika dengan ada yang benar-benar tidak berisiko, tapi kita diajak CVT tetap nggak berani. Apa yang ditakutkan? Kalau benar-benar tidak berisiko. Mereka merasa bersih, tapi ketika diajak tes banyak Mas, takut banyak. Itu kan tanya balik. Kenapa takut? Umumnya adalah yang jawaban yang mereka sampaikan takut jarum. Nah itu logis. Jarum kan. Tapi kan jangan malah ketika dia tes ternyata dia punya saya kan tidak bisa menjudge ya Mas. Itu jawaban takut jarum saya terima gitu aja. Meskipun kita tahu sebetulnya lah ada jawabannya tidak terucapkan toh. Iya, saya tunggu aja kapan menyamperin saya yuk.
Yo saja Ayo, gitu. gitu ya. Oke ya, terima Siap. kasih Mas. Ya, Mas, ya, nggih, Ini siap. kalau ngobrol soal HIV AIDS ini menjadi hal yang menarik ya, Ya. karena memang ini menjadi persoalan bersama dan gunung es. Ya. Apa yang kita temukan mungkin di bawahnya jauh lebih banyak. Iya, Nah Mas, ini betul, terus menjadi tugas dari teman-teman WIC. Wonosobo Sektor. Ya. Dan masyarakat sebenarnya, Mas. Oke, ini menjadi tugas kita bersama gitu kan. Terus semangat ya untuk Siap, Mas. menjalankan Siap. tugas dan salam untuk teman-teman di Siap, Mas. WIC sana. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Bincang-bincang yang luar biasa tentang masalah HIV dari dua komunitas kunci, populasi kunci bersama Mas Heri Samuri, koordinator SSR dari Wonosobo Youth Center. Dan karena ini memang durasinya udah limit banget, saya kembalikan ke Dea ya sebagai closing host pada sore hari ini. Silakan Dea. Baik, terima kasih Mas Ida Agus dan juga terima kasih Mas Heri Samuri ya selaku koordinator SSR Wonosobo Youth Center. Ya luar biasa pembahasannya, Masya Allah ini sangat bermanfaat juga ya bagi kita karena memang ini edukasi yang sangat penting ya Mas ya bagi kita masyarakat Wonosobo, terlebih memang ternyata banyak sekali ruang terbuka buat kita bisa curhat gitu ya melalui WYC tadi. Nggak hanya terkait dengan konsultasi aja, tapi juga bisa ingin tahu lebih tentang edukasinya juga ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ida Agus dan juga terima kasih Mas Heri Samuri selaku koordinator SSR Wonosobo Youth Center. Ya, dia mohon pamit undur diri dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan kami melalui 98.8 Radio Citra FM dan 98 FM Radio Purnama Sidi. Terima kasih untuk pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, like dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.